السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, di sini tentang tauhid rububiyah antum perhatikan halaman 146. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah. Ya, tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan. Baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengimani bahwa Allah itu raja, penguasa, Allah mengatur alam semesta. Perhatikan ini. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan apa yang dilakukan oleh Allah, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Allah sebagai penguasa, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta dan yang lainnya. Ini orang musyrik mengakui, mesti kita lebih dari mereka. Kita orang Islam. Tolong perhatikan semuanya, tolong perhatikan, lihat bukunya ya. Di sini disebutkan Allah mencipta, berarti semua yang ada di langit dan bumi yang menciptakan siapa? Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka Allah yang memelihara segala sesuatu. Allah yang menciptakan. Iblis Allah yang menciptakan. Orang kafir, Allah yang menciptakan. Seluruh binatang Allah yang menciptakan, termasuk babi, Allah yang menciptakan semua. Kemudian ada manusia yang sempurna, ada yang cacat. Siapa yang menciptakan? Allah semuanya. Ada rupanya baik, ada rupanya jelek. Allah yang menciptakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang Allah yang menciptakan semuanya. Boleh nggak kita celak? Nggak boleh. Perhatikan, nggak boleh kita celak. Allah menciptakan semuanya. Sekarang panas, dingin, hujan, yang menciptakan siapa? Allah. Gak boleh kita celak. Caci maki panas, gak boleh. Caci maki angin, gak boleh. Ini merusak tauhid. Merusak tauhid. Karena angin yang perintahkan dia berhembus siapa? Allah. Ketika kita mencela angin, mencela Allah SWT. Perhatikan ini. Ya. Ini tentang masih rububiyah ini. Ini harus dipahami. Allah sebagai mencipta. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kakinya cacat dia. Kemudian kainnya melewati mata kaki. Ini laki-laki melewati, nggak boleh melewati mata kaki. Nabi tegur sahabat ini, kamu angkat kain kamu. Celana itu nggak boleh lebih dari mata kaki, nggak boleh, harus di atas mata kaki. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya cacat. Saya ingin menutupi cacat saya. Apa kata Nabi? Inna kulla khalqillahi hasan. Subhanallah. Kata Nabi, sesungguhnya semua ciptaan Allah itu indah. Irfa' thawbak, kamu angkat kainmu. Semua ciptaan Allah indah. Dia cacat, dia nggak sempurna, tetap indah. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Semuanya indah. Kata Nabi, semua ciptaan Allah itu indah. Nggak boleh kita celak. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini tauhid rububiyah yang harus kita imani. Tapi banyak orang yang melanggar ini. Banyak yang melanggar. Banyak. Caci maki angin, hujan, sampai banjir. Bisa caci maki hujan. Hujan nggak ada salah. Allah yang turunkan hujan. Banyak lagi yang lain. Ini masih soal ini. Yang kedua, ya. Perhatikan ini. Supaya antum paham. Antum udah baca tapi belum paham. Allah memberikan rezeki. Perhatikan ini. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk ini. Allah yang menciptakan. Allah menjamin rezeki mereka semuanya. Siapa aja. Semua Allah yang ciptakan. Dan apa saja Allah yang ciptakan pasti dikasih rezeki. Dan seorang tidak akan mati kecuali kalau jatah rezekinya habis. Harus kita imani. Sambil ayat yang Allah menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki. Yang antum sudah hafal ayatnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat
ayat 56 sampai ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Enggak minta, dan aku enggak minta mereka memberikan makan kepadaku. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Anda perhatikan di sini. Allah yang menciptakan, Allah yang menanggung rezeki semuanya. Makanya kita yakin kepada Allah SWT bahwa Allah yang memberikan rezeki. Perhatikan, tolong perhatikan dan tolong perhatikan. Supaya manfaat buat antum. Antum perhatikan, kalau Allah memberikan rezeki kepada orang kafir, memberikan rezeki kepada orang fajir yang jahat, Allah memberikan rezeki kepada orang yang berbuat maksiat, nggak mungkin Allah nggak berikan rezeki kepada kita yang ruku dan sujud kepada Allah. Harus yakin seperti itu. Setiap talibul ilm, setiap muslim harus yakin. Kita laksanakan perintah Allah, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Kita nuntut ilmu, wajib. Tetap rezeki akan diberikan oleh Allah. Kita ibadah, tetap terus jalan. Allah berikan rezeki. Kita dakwah, terus. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi kebanyakan manusia mengharapkan sesuatu dari manusia. Minta-minta. Hukumnya haram dalam Islam. Bahkan ada dai yang mengharapkan saya ngajar, harus dikasih uang. Saya nggak mau kalau nggak dapat uang. Nggak boleh dalam Islam. Kewajiban menyampaikan dakwah wajib. Ketika dia jadi imam salat wajib. Ketika azan dikumandangkan dia wajib menjadi muadzin. Ibadah wajib, nuntut ilmu wajib. Maka kita mengharapkan rezeki dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Nggak boleh kita iri kepada orang, nggak boleh dengki pada orang, tapi minta kepada siapa? Pada Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirrijal nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 32, dan jangan kamu mengharap, kata Allah SWT, jangan kamu mengharap apa yang Allah berikan, karuniakan sebagian kan atau sebagian yang lain. Jangan iri kepada orang, jangan iri. Bagi laki-laki apa yang Allah berikan kepada mereka, bagi perempuan juga apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang mereka telah usahakan. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta kepada manusia rusak tauhid rububiyahnya. Rusak tauhid rububiyah. Kalau kita lihat banyak penuntut ilmu minta kepada penuntut ilmu yang lain. Dai minta pada muridnya. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Minta kepada Allah, was'alullaha min fadli. Dengan kita ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki seperti air yang mengalir rezeki itu. Jangan mengharap seluruh manusia kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi kebanyakan orang enggak paham. Katanya mengajarkan tauhid, kitabut tauhid. Tapi masih minta-minta pada orang. Nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini tauhid rububiyah. Dari segi ini rezeki aja masih belum yakin. Masih banyak keluhan, luar biasa keluhannya. Enggak dari ustadznya, enggak dari penuntut ilmunya, ya istrinya juga ngeluh. Terus ngeluh enggak ada habisnya, enggak ada syukurnya kepada Allah. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras, enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun nggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu nggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas kata Nabi, lihat yang bawah. Jadi kita bersyukur pada Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah aman, sehat, dia punya rezeki pas-pasan, seolah-olah dia menguasai dunia. Karena nikmat Allah, kalau kita mau hitung, nikmat mata, ya, nikmat telinga, nikmat yang lain, sangat banyak yang wajib kita syukuri. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Masa kita keluhkan Allah itu kepada manusia? Salah nggak? Salah. Keluhkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, saya nggak punya beras ya Allah. Saya nggak punya uang ya Allah. Saya nggak punya biaya untuk rumah sakit, untuk sekolah. Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin, saya yakin. Ini masih rububiyah. Ini aja kalau dikaji luas kita baru paham. Iya, baru paham. Kemudian menghidupkan, mematikan juga demikian. Ketika ada saudara kita mati, keluarga kita mati, jangan stres. Jangan seperti orang kita lihat di negeri-negeri yang ada di Timur Tengah atau tempat lain. Orang mati tiap hari. Kita yakinkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Ketika ada kematian, kita hadapi dengan tenang. Dengan tenang kita hadapi. Bukan dengan teriak-teriak histeris, dengan segala macam. Sedih manusia, wajar. Nabi juga sedih ketika cucunya meninggal dan anaknya meninggal. Tapi nggak perlu kita adukan semuanya sampai berlarut-larut, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Tidak boleh dalam Islam, nggak boleh. Soalnya kita nggak yakin bahwa kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Ketika anak kita dicabut nyawanya, orang tua kita dicabut, dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Yang miliki siapa? Allah. Nanti begitu juga berkaitan dengan harta kita. Harta kita yang kita miliki, milik siapa? Milik Allah. Allah suruh kita untuk apa? Untuk sedekah, untuk infak, keluarkan zakatnya. Pasti Allah akan ganti dengan yang lain. Ini rububiyah. Banyak yang belum paham. Masih ditahan uangnya. Nggak mau sedekah, nggak mau wakaf, nggak mau menolong kaum mukminin. Padahal dia punya harta yang sebanyak-banyaknya. Padahal yang dia miliki itu milik siapa? Milik Allah. Allah suruh kita sedekahkan. Makanya Allah mengatakan, meskipun itu milik Allah dan maha adilnya Allah, Allah ganti semua yang kita keluarkan. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini masih apa ini pembahasannya? Rububiyah. Belum ada yang lain, rububiyah. Masih pelit, kikir, kedekut, bakhil, luar biasa. Bakhil. Padahal kau udah tahu rububiyah. Ini hartanya, mobilnya, rumahnya, semua milik Allah. Kenapa dia nggak sedekahkan? Kenapa dia nggak bantu pondok-pondok salaf? Kenapa dia nggak bantu dai-dai yang membutuhkan bantuan? Kenapa dia nggak bantu untuk berkembangnya dakwah ini? Kenapa? Kenapa ditahan? Lepaskan, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Karena semua bukan milik kita. Itu harta yang sebanyak yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Apalagi cuma berupa makanan, jangan ditahan di rumah, lepaskan, kasih manusia yang lainnya.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majelis ini, memberikan rahmat pada kita, memberikan barokah, dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.